tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal, dan yang ada itu hanya ada anak-anak yang berpikir berbeda dari kebanyakan kita. Nah, kalau kita tidak memahami cara berpikir mereka, maka label itu loh akan terus dipasang di sana. Padahal belum tentu mereka nggak punya potensi. Beliau mengadakan riset itu dan ditemukan bahwa ada 8 sistem ini yang sangat berperan untuk mempengaruhi seseorang itu dalam berkata-kata, dalam berekspresi, berelasi, maupun juga dalam melakukan berbagai hal. Gagah, berempati, berani, menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, bersama Sinto di episode ke-42 ini. Saya sedang gembira menemukan seorang penemu, pemimpin, dan orang yang terus belajar ya tanpa henti. Dan ini adalah sahabat lama yang sampai sekarang tetap bersahabat sih. Dan sudah lama saya mengagumi beliau dengan langkah-langkah inovasi yang tidak berhenti gitu ya. Dan saya kira ini baik untuk para guru gembira mengetahui bahwa nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ketika kita memiliki sebuah impian itu dan sungguh-sungguh kita menghidupinya, maka akan menjadi sesuatu. Nah, tidak berlama lagi, mari kita sapa tamu guru gembira di episode 42 ini. Bu Yeni, pagi. Selamat pagi, Wah, Bu Sinta. betapa senangnya akhirnya kita bisa berbincang-bincang di tempat ini ya. Nah, Guru Gembira ini Bu Yeni ini sudah berteman, kira-kira kita bertemu di 2003 ya. Yes. 2000. Kalau dengan secara formal ya di luar alumni, cara bisnis itu 2006. 2006 ya? Iya. Oke, di sebuah sekolah ya? Ya. 2006 dan sama-sama alumni nih ya dari Satya Wacana. Cuma angkatannya jauh lah. Ya. Beda 6 tahun ya. Ya, oke. Bu Yeni, saya itu seperti saya katakan tadi, saya mengikuti ya dari mulai awal, berarti 2006 kan kita ya bertemu tuh. Pada saat itu seperti barang aneh Mas Yan ya. Apa Betul. ini ya? Yes. Robo Kids ini apa? Mau diapain gitu ya? Tapi ya saya waktu itu tertarik gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yeni, ini sesuatu yang baru. Dan mulailah dari situ ya. Dan ternyata kalau lihat di sini, nah ini maskotnya ya si Robi, robot biru. 25 tahun teman-teman Guru Gembira ini ya. Nah, saya ingin tahu awal mulanya bagaimana Ibu membangun sebuah impian 25 tahun yang lalu. Oke. Awalnya sebenarnya bukan saya idenya, Bu, dari para suami. Jadi kami ada kongsi berempat. Nah, semua alumni Satya Wacana. Oke. Nah, dari semua istrinya nggak ada yang bersedia. Jadi kebetulan saya yang masih longgar waktu itu, ya sudah saya ambil tantangan ini. Begitu. Yeah. Nah, ide kami waktu itu sederhana karena kami melihat bahwa di Singapura, lalu di Aussie, kebetulan 2 teman rekan kerja, rekan kongsi ini karena ada yang stay di sana. Mereka melihat bahwa di sekolah-sekolah di Singapura, di Aussie itu sudah menerapkan komputer waktu itu, 2001. Di Indonesia belum. Nah, teknologi 2001. Pikir kami itu menjadi suatu hal yang akan juga masuk dan menjadi tren di Indonesia. Jadi kami berharap bisa membantu anak-anak di masa itu untuk lebih dulu kenal teknologi komputer ini di Surabaya khususnya. Itu awalnya ya. Awalnya. Jadi karena sesuatu yang masih asing, tapi percaya bahwa ini akan masuk di Indonesia. Betul. Gitu ya. Yes. Dan saya kira itu ada masa-masa ketika di 2010-an itu wah rame, marak sekali betul, ya. ya. Gitu ya. Nah, terus menurun lagi di COVID ya Bu ya.
Yes. Ya, tapi Ibu kayak dari obrolan itu punya berbagai cara ya untuk menjemput orang-orang yang tetap mau belajar di tengah situasi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Betul. Nah, ini cerita sedikit Bu. Ini apa ya? Apa yang Ibu Iya. banggakan ini? Apa? Silakan. Ya. Ya, kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan anak-anak siswa kami itu bisa berlomba di kompetisi Lego robotika baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, pertama kali kita nyoba lomba nasional itu di Medan, Ibu. Tahun 2005. Nah, kemudian ternyata menang di situ. Pertama kali dapat juara 1 dan juara 3. Nah, salah satu yang juara 3 itu timnya di mana sekolah ibu. Waktu itu ibu pimpin. Ya. Nah, dari situ kami yakin bahwa apa yang kami berikan kepada siswa itu arahnya sudah cocok gitu, sudah betul. Sehingga kami tinggal terus mendalamkan dan mengembangkan lebih lagi. Nah, sungguh suatu luar biasa juga. Ternyata prestasi ini terus tidak berhenti. Dari tahun ke tahun selalu ada siswa kami yang berhasil. Baik di lomba nasional, internasional. Nah, sampai tahun ini, Bu. Tidak pernah stop. Iya, menarik. Nah, sekarang yang saya ingin gali, emang anak-anaknya ini mulai dari Ibu dulu. Ibu bukan background pendidikan, ya. Betul. Backgroundnya Ibu ekonomi, ya. Ini teknologi. Tapi Ibu membangun sebuah institusi pendidikan, ya, RoboKids. Nama lengkapnya RoboKids, gitu ya. RoboKids. RoboKids, ya. Saingannya juga banyak, ya. Lepas daripada masalah bisnis, sebetulnya Ibu punya idealisme apa untuk pendidikan ini, mengembangkan pendidikan ini? Saya ingin tahu Ibu sebetulnya melihat apa potensi di dalam anak. Lomba sih sarana, ya. Betul. Tapi bisa apa yang membuat Ibu, ini yang saya tunggu-tunggu, anaknya bisa begini. Nah, itu apa sih sebetulnya? Iya. Sebenarnya yang kami berikan itu adalah pelatihan. Tujuan utama kami adalah bagaimana setiap anak itu bisa mengaktifkan kemampuan berpikirnya. Jadi itu sebabnya misi kami itu developing young minds for the future. Kalau komputer itu yang paling penting kan otaknya. Kalau otaknya error, apapun inputnya diproses hasilnya akan error. Demikian juga manusia. Yang paling penting itu bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak itu berpikir dengan baik, berpikir dengan logis, nalarnya jalan. Jadi berbagai tantangan mereka bisa mencari ide untuk solusi, problem solving. Nah, lalu kami pikirkan medianya. Apa ya yang membuat anak itu bisa dilatih ke arah sana? Karena itu kan cara berpikir yang abstrak, Bu. Untuk anak-anak yang masih usia TK, SD, itu kan pikirannya masih dalam tahap perkembangan yang berpikir konkret ya. Jadi harus ada sesuatu yang mereka bangun. Dan waktu proses mereka membuat project itu, mereka bisa secara tidak disadari itu mengembangkan kemampuan potensi 8 sistem operasi di otaknya. Gitu sih, Bu. 8 sistem operasi ini apa aja, Bu? Ya, yang pertama Salah satu aja, kalau ngapalkan susah mungkin ya. Apa yang paling utama? semuanya penting sih, Bu. Oh, Ya, 8 tidak sistem ada yang utama karena saling terkait dan saling mendukung. Oke. Karena otak itu kan sebuah sistem. Nah, ini teori yang saya dapatkan dari Mel Levin dalam bukunya A Mind at a Time. Oke. Ya, saya tertarik dan saya jadikan itu salah satu dasar dari tesis saya. Dan beliau mengatakan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang nakal, dan yang ada itu hanya ada anak-anak yang berpikir berbeda dari kebanyakan kita. Nah, kalau kita tidak memahami cara berpikir mereka, maka label itu loh akan terus dipasang di sana. Padahal belum tentu mereka nggak punya potensi. Nah, jadi akhirnya beliau mengadakan riset itu dan ditemukan bahwa ada 8 sistem ini yang
sangat berperan untuk mempengaruhi seseorang itu dalam berkata-kata, dalam berekspresi, berelasi, maupun juga dalam melakukan berbagai hal. Yang pertama itu attention control system. Ini kayak kepala sekolahnya. Jadi anak-anaknya terganggu di attention control ini, maka akan sulit untuk fokus, sulit untuk konsentrasi, dan kita tahu gangguannya ya macam-macam itu. Lalu yang kedua itu sistem memori. Ternyata penting sistem memori ini berkaitan dengan sistem bahasa, Bu. Oke. Karena kedua hal ini dan attention control ini memampukan seseorang itu untuk melahirkan kata-kata, berbicara, atau juga menuangkan tulisan. Ya, dibutuhkan kekuatan memori karena loading unloading dari semua kosakata yang dia ingat. Lalu sistem yang lain itu spatial thinking. Oke. Nah, spatial thinking kita lihat ini ya, Bu. Ya. Ini kan ada bentuk piala. Bagaimana ya membangunnya? Lalu bagaimana ya kalau dibalik, diputar seperti itu ya. Tidak semua anak memiliki kemampuan ini. Kemudian juga sequential thinking system. Bagaimana sesuatu itu ada urutannya, ada prioritasnya, sehingga secara tidak langsung habit berpikir ini menolong anak dalam mengorganisasi, memplanning sesuatu. Nah, kami latih dengan ini, kayak Lego ini kan ada step-stepnya, Bu, untuk membuat dari nol ya. Mereka harus punya kemampuan untuk membaca atau instruksi mana yang dipasang dulu, mana yang dipasang setelahnya, kalau ada salah itu gimana. Dan sistem yang berikutnya adalah motorik. Terkait dengan tadi main Lego, semuanya itu harus dikendalikan dengan tangan. Hands on experience itu ternyata mengkoneksikan antara otot dengan otak. Nah, that's why itu diaktifkan sistem operasinya. Anak-anak yang koneksi otot dengan otaknya itu agak delay, Bu. Cenderung nanti bisa kita lihat kenyataan tuh ada clumsy ya, sering bawa barang itu nanti tumpah atau tiba-tiba nyenggol jatuh gitu. Nah, itu kan juga mempengaruhi kepercayaan diri anak ya. Jadi bahan olokan dan sebagainya. Karena dia nggak ngerti kenapa ya aku begini, aku juga nggak mau kalau begini. Aku udah berusaha hati-hati tapi nah itu yang tidak diketahui itu. Nah, lalu berikutnya adalah social system. Nah, ini penting sekali sebagai manusia ya. Kalau kita tidak bisa mengaktifkan sistem sosial ini, maka ya banyak kejadian sulit untuk mengkomunikasikan sesuatu, ya, merespon, begitu. Dan yang terakhir yang terpenting juga adalah HOTS, Higher Order Thinking System. Nah, bagaimana tadi ya problem solving itu datang dari kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, itu dibangun, nggak bisa dapat keahlian itu dalam semalam. Butuh terus menerus ya. Jadi 8 operasi sistem operasi otak. Itu adalah dasar Ibu merancang kurikulum. Betul. Dan ini kendaraannya adalah Lego gitu ya. Betul. Baik. Dan ini yang perlu dipahami orang tua. Jadi Ibu ini sebetulnya meskipun tidak background pendidikan, tapi akhirnya sudah nyerempetnya ke pendidikan ini ya. Pendidikan dan psikologi pendidikan tepatnya ya. Nah, kalau 25 tahun mestinya Ibu sudah bisa menganalisa sebuah hasil, karena itu satu generasi mungkin 25 tahun. Kira-kira apa, Bu? Dari Ibu yang dikatakan tadi problem solving, anaknya tidak punya gini, mungkin di sekolah itu eksplorasinya kurang banyak ya. Ketika ada di RoboKids dalam satu rentang waktu tertentu, Ibu pernah membuat assessment kah? Melihat pre dan post-nya. Nah, kira-kira gimana? Pre-nya gimana? Post-nya gimana? Mungkin nggak semua, tapi success story-nya lah. Kalau asesmen secara formal kami nggak pernah, Bu. Tapi kami banyak dapat kesaksian, testimoni dari orang tua yang mengatakan bahwa contoh ya, anak saya dulu tuh kesulitan dalam pelajaran matematika, fisika, kimia, pokoknya yang berkaitan dengan angka.
itu kan berarti kemampuan otak kiri, Bu. Berpikir logisnya kurang. Nah, setelah berjoin dengan kami, kan kami juga selalu ada challenge di setiap sesi. Bagaimana dia berpikir menemukan solusi itu, ada juga berpikir kalau perlu hitung-hitungan dan sebagainya. Nah, secara nggak langsung dia merasa, oh ya, berpikir itu fun. Nah, waktu dia mengerjakan kembali atau pada pelajaran yang dulu dia nggak suka, yang katanya susah, waktu kemampuan berpikirnya meningkat, dia merasa kok nggak terlalu susah. Nah, jadi kalau zaman dulu masih ada ranking ya, Bu. Nah, ada seorang ibu bilang, anak saya tuh dulu, aduh, dapat posisi ke-20 itu udah terima kasih dari 40 gitu loh, Bu, satu kelas. Nah, sekarang waktu naik-naikan itu dia ketemu saya, Bu, sekarang itu sudah naik, udah ada di antara 10 dan 20 naik jadi di level itu. Ya, Bu, nggak usah lihat levelnya, yang penting anaknya gitu. Itu sih, Bu. Kesaksian ya. Betul. Ya. Selain itu, saya melihat bahwa anak-anak yang terbiasa ya ditempa dengan tantangan, apalagi mereka yang berlatih untuk lomba, ketekunan mereka itu di atas anak-anak yang lain. Banyak orang bilang sekarang generasi strawberry ya. Kalau saya nggak percaya sepenuhnya, mungkin ada anak-anak yang generasi strawberry, mereka rapuh. Tetapi yang saya lihat, anak-anak di tempat kami itu bukan anak-anak yang generasi strawberry. Tapi mereka tough, dalam artian mereka nggak menyerah waktu mereka belum menyelesaikan pekerjaannya. Ya, kayak mau ikut lomba ini latihannya nggak cuma sekali 2 kali, 3 bulan hampir tiap hari. Ya, dan itu jatuh bangun, trial error, bikin robot, diganti lagi, dimodif lagi, bikin program juga nggak langsung jadi, dan mereka nggak putus asa. Nah, dari situ saya melihat, oh ya, mereka sudah tahan banting, punya resiliensi yang tinggi. Dan hasilnya sekarang ini ada alumni kita yang sudah menikah, Bu, sudah jadi pengusaha. Lalu ada juga yang lulusan macam-macam, ada yang masuk di robotik, arsitek, lalu bisnis, lalu juga bidang yang lain ya. Jadi lulusan ini nih nggak harus robotik sih ambilnya. Iya, betul. Karena tadi arahnya kan memang memfungsikan 8 sistem operasi otak, dan itu di bagian manapun akan membutuhkan itu, gitu ya. Nah, jadi selama ini yang Ibu lihat adalah testimoni anak-anak yang sudah sampai ada yang sudah menikah ya. Bagaimana mereka mengalami satu proses perubahan itu ya. Betul. Ya, nah sekarang dari Ibu sendiri, ketika mengembangkan ini, hambatan yang paling besar itu apa, Bu? Bagi kami secara internal, hambatan terbesar itu adalah SDM, Bu. SDM untuk mengajar. Tutor ya? Yes. Oke, ya, berarti sama kayak sekolah ya, challenge-nya ya. Iya. Itu yang paling berat. Ini beratnya kualifikasi daripada tutornya atau skillnya? Yang dua-duanya, Bu. Dua-duanya ya? Iya. Oke. Karena bidang ini kan tidak diajarkan di kampus. Keahlian ini dilatihkan pada saat mereka bergabung. Dan keahlian merakit, lalu juga mencipta berbagai macam model ini butuh jam terbang. Jadi sehingga mungkin guru baru gitu ya, secara teori, secara pemahaman, memprogram, coding dan sebagainya ngerti, tetapi building skill ini tetap kita mesti bangun dari awal. Gitu. Jadi tidak menjamin. Tadi saya katakan kualifikasinya itu sudah S2 IT, itu nggak menjamin ya? Nggak menjamin. Jadi kalau gitu menurut Ibu ekstrim lainnya misalnya bisa anak SMA tapi dia sudah berpikir liar, dia suka otak-atik begini, itu apakah bisa jadi itu bisa anak ini mengajar? Bisa juga, karena kita terima juga anak-anak yang sedang magang ya, siswa SMK. Gitu. Lalu juga mahasiswa yang masih tahun-tahun kedua, ketiga gitu ya. Dan mereka itu kan termasuk generasi Gen Z ya, muda ya. Kreatif banget, terus mau
punya keberanian mencoba, itu sangat terbuka untuk mereka bisa menguasai skill ini, merakit dan mencipta model-model. Dan ternyata mereka juga punya kemampuan. Ya, kuncinya hanya kemauan sih, Bu. Iya, iya, iya. Tuh. Jadi menurut Ibu tidak perlu ada prior knowledge tertentu. Yes, Apapun background apapun, jadi tutornya background apapun bisa ya. ada Bu, betul. Oh, gitu. Tapi ya itu tadi challenge-nya adalah sampai masuk kepada skill itu yang Ya, berarti Ibu melakukan pelatihan betul. untuk para tutor ini ya, para guru ini Ya. ya. Oke, iya, iya, iya. Saya bayangkan tadi kalau itu 8 operasi otak, sistem operasi otak itu, bayangkan kalau zaman saya dulu itu sudah ada ya Bu ya, zaman kita dulu ada. Mungkin saya rodok lumayan matematikanya ya mestinya ya. Dulu sudah merasa bahwa spasial tidak berkembang ya, matematika sudah merasa itu momok gitu ya. Iya. Jadi akhirnya padahal itu kan dibutuhkan untuk hidup. It's not just memorize the formula, bukan ngapalin rumus saja ya. Betul. Tapi sebetulnya mathematics itu ada pola pikir. Bahkan ada rekan saya mengatakan mathematics is a language. Bahasa gitu ya. Nah, ini jadi dari sini semakin jelas. Maka orang tua ini perlu mempertimbangkan kalau punya anak-anak itu bukan sekedar ini tadi ya, les Robot Kids, langsung bayangannya di sini buat robot. Iya. Gitu ya. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Nah, ini mindset yang masih harus diperbaiki ya. Ya. Bahwa ini bukan buat robot gitu ya. Tetapi lebih tadi itu Ya, mengaktifkan 8 sistem operasi otak yang mana itu nanti dibutuhkan untuk semua bidang. Betul. Oke, ya itu dari sisi pendidikannya. Sekarang saya masuk lagi ke manajemen Robot Kids ya. Apa core value-nya Bu? Yang Ibu pertahankan 25 tahun. Ya, kami punya 5 core value company ya. Yang pertama itu trust in God. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita serahkan pada pimpinan Tuhan. Mohon hikmat dari Tuhan untuk bisa memampukan kita. Karena kalau tidak bersama Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tuh, yang kedua adalah kami ingin juga ada integrity ya. Karena integritas itu kan tidak bisa pura-pura ya. Itu kan bawaan gitu. Jadi untungnya bersyukur sekali selama ini tuh saya dikirim rekan-rekan kerja yang luar biasa. Nah, yang sudah sangat berintegritas. Ada nggak ada yang ngawasin mereka betul-betul melakukan tanggung jawabnya. Ya, yang ketiga, saya juga perusahaan ini core value-nya adalah saling menghormati, respectful, baik kepada siapapun, anak-anak, orang tua, sesama rekan kerja, pimpinan, tetangga, dan semuanya. Lalu yang keempat, best service, di mana Best service. best service. Jadi kita berikan layanan yang terbaik. Apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Ya, lalu yang kelima, never stop learning. Itu dari awal. Jadi setiap staf baru masuk, siap nggak untuk lakukan yang kelima ini, never stop learning. Meskipun nanti kamu sudah menguasai materi itu bukan berarti stop. Karena kita akan terus berinovasi. Ya, kita ada partisipasi di lomba-lomba dan semuanya harus mencipta model-model yang baru. Model-model lama mungkin udah nggak kepake kalau di lomba. Kalau dari 25 tahun itu perubahannya seperti apa Bu tahapannya? Saya ingat Ibu cerita sempat membuat yang untuk balita ya. Balita atau batita itu? Ya, Ya. Itu sesuatu yang apa Ibu katakan pre-robotics. pre-robotics. Nah, itu ya Ibu coba berkisah. Ini kan 25 tahun bukan waktu pendek ya. Bagaimana Ibu membuat itu sustain? Iya, pada awalnya seperti yang saya sampaikan di awal, kami kan ide awalnya itu mengenalkan komputer Bu kepada anak-anak. Jadi pada waktu itu 90% siswa kita itu belajarnya komputer, IT. Hanya 10% yang belajar robotik. Dan itu pun dimulai dari kelas 5 SD, minimal itu. Karena kita pikir harus punya kemampuan logika dulu untuk bisa mengerti dan mengoperasikan sebuah mesin, begitu. Lalu setelah berjalan sekitar 5 tahun,
banyak yang minta Bu, adiknya nggak bisa ya mainan robot, kayaknya menarik gitu kan, kepingin. Saya bentar ya, saya cari menyusun dulu kurikulumnya seperti apa. Karena saya cari-cari pun dari Lego sendiri juga belum ada Bu waktu itu yang untuk balita. Mereka memang sedia produk yang dimainkan untuk anak-anak baby balita ada, tetapi bagaimana mengajarkan kepada mereka belum ada. Nah, waktu itu akhirnya kami coba ya menggabungkan antara berbagai materi dan juga metode melatih balita itu Bu, ya, sesuai dengan tahap perkembangan dari kemampuan berpikir, kognisi, lalu emosi juga. Ya, itu saya coba gabungkan. Dan akhirnya kita ketemu satu rumusan bahwa ternyata memang betul di tahapan usia itu Legonya itu juga khas, cocok. Ya. Dan materinya juga perlu yang cocok untuk anak-anak di sini. Nah, disitulah akhirnya kami membuat satu terobosan ya materi pre-robotics itu Bu. Dan dikenalkan dan ternyata sambutannya sangat baik sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Ya. Setelah COVID, adakah sesuatu yang baru yang Ibu inovasi yang baru ya Ya. untuk robotics ini? COVID itu ya semacam seperti mata uang ya. Yang satu itu mungkin satu kondisi keterpurukan, tetapi di satu sisi itu suatu terobosan baru lagi. Karena COVID ini kami juga menemukan bagaimana mengajarkan Lego Robotics online. Sebelumnya nggak kepikir Bu, gimana caranya mengajarkan Lego Robotics online. Nah, lalu karena COVID itu mau nggak mau kita mencoba metode yang belum pernah kita coba sebelumnya dan ternyata bisa Bu. Kemudian juga memaksa kita juga untuk lebih menguasai bagaimana mencipta Lego virtual. Kalau selalu kan mesti pakai Lego fisiknya gitu kan. Dan kita juga mesti melatihkan skill ini kepada anak-anak supaya mereka juga bisa berkreasi di rumah waktu itu. Yang nggak mudah, mamanya yang turut membantu kalau anak-anak kecil. Itu. Nah, kalau untuk Ibu sendiri, kurikulum ini berarti Ibu sendiri yang buat? Enggak Bu, Oh. saya ada tim. Ada tim, Iya. sama-sama dengan tim. Betul. Ya, kolaborasi ini kalau kita melihat ekosistem ya. Iya. Nah, kolaborasi yang memungkinkan ini gimana? Karena kalau tadi mengembangkan 8 sistem operasi otak di sekolah juga melakukan itu, ya. Di kursus-kursus tertentu yang punya keunikan masing-masing, mereka juga promise gitu ya. Oh, kami juga mengembangkan ini. Nah, saya kira Ibu melihat, saya nggak melihat kompetisi karena saat ini sudah bukan waktunya kompetisi. Saya lebih melihat ke kolaborasi. Kolaborasi apa yang sedang Ibu rancangkan atau sudah mungkin terjadi untuk mengembangkan bisnisnya Ibu? Ya, udah lama ya, sejak awal pertama kali kita kerjasama dengan sebuah sekolah, boleh sebut nama? Oke, Oke, apa-apa. dengan Cita Hati ya. Iya. Cita Hati waktu itu kan memang sebagai sekolah yang sangat inovatif di masanya, yang sangat kreatif ya. Dan mereka lah yang pertama kali welcome kita sebagai ekstrakurikuler di sana. Nah, selain ekstrakurikuler, kami juga bekerja sama dengan banyak kampus. Oke. Ya, dalam hal begini, di kampus-kampus itu ternyata ada kegiatan mahasiswa yang ada poinnya, Bu. Ya. Untuk melatih mereka, Ya. entah berorganisasi, Ya. entah itu dalam hal pelayanan publik dan sebagainya. Nah, kampus-kampus yang pernah kerjasama dengan kita ya tidak terbatas hanya ITS yang belakangan ini ya aktif. Pernah juga dengan Ubaya, pernah juga dengan WM, lalu dengan STTS, lalu dengan UPH, lalu dengan Ciputra gitu ya. Jadi saya melihat bahwa memang kampus-kampus itu juga penting untuk yang mahasiswa-mahasiswa yang awal itu untuk bisa mulai mencoba dunia usaha atau dunia kerja itu dengan
praktek langsung. Nah, selain itu juga kami kolaborasinya tidak hanya dalam hal itu, juga dalam hal event-event mereka, Bu. Itu sih yang selama ini. Kalau event kita mereka kerjakan. berarti apa? Ada kompetisi begitu atau seminar? Gitu? Event mereka macam-macam, Bu, permintaannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau dikaitkan dengan RoboKids biasanya apa? Biasanya konteksnya dalam hal ini lomba-lomba yang ada kaitannya dengan Lego kayak gitu. Kita yang support, mereka yang mungkin membuat eventnya, menggabungkan dengan event mereka untuk menambah crowd gitu kan. Jadi lebih banyak di kompetisi ininya ya. Betul. Nah, saya kepikir ini, Bu. Mungkin kalau ada yang lain nanti kita bisa berdiskusi ya. Setiap usaha apapun tuh pasti ada paradoks, side effect yang belum align gitu ya. Nah, kalau saya lihat adalah Lego ini mahal. Yang bisa menjangkau cuma kalangan tertentu. Padahal konsepnya Ibu bagus sekali. Ya. Kebetulan cucu saya penggemar Lego. Iya, jadi ya. Tapi ya itu tadi, ini mau ulang tahun bulan Juni. Kamu kado apa? Lego. Ya ampun, mahal. Saya bilang maminya, "Tuh, anakmu nek minta kau mahal." Saya bilang gitu. Nah, saya berpikir waktu mau ketemu ibu ini, gimana? Ibu nggak berpikir nggak? Nah, sebetulnya kalau pendidikan kan harus menjangkau range yang luas, tidak hanya dalam skala tertentu dengan alat yang mahal. Kira-kira ibu punya ide apa untuk menjangkau yang mungkin tidak bisa mencapai atau membeli harga begitu? Iya, kalau di tempat kami, tiap anak tuh nggak perlu harus beli, karena kami sediakan melimpah. Jadi untuk kebutuhan mereka mengembangkan kreasi, mereka itu bisa kan kombinasi, kolaborasi berbagai macam item dari set-set yang banyak. Nah, jadi kami sediakan itu di kelas dan mereka boleh bebas pakai, cuman nggak boleh dibawa pulang. Nah, baru nanti kalau misalnya mereka tuh sudah menunjukkan prestasi, kelihatan minat dan bakatnya ke arah sana, kita mau lebih seriusin lagi untuk mereka diikutkan ke ajang nasional, internasional, baru kita ajak orang tuanya untuk investasi. Begitu, Bu. Ya. Dan saya melihat bahwa kalau dibilang mahal itu tergantung ya. Mahal itu kan tergantung dari bagaimana ya seseorang itu bisa melihat fungsinya. Saya melihat bahwa Lego ini very special. Kenapa? Karena satu kualitasnya sangat baik. Saya beli Lego dari 25 tahun lalu sampai sekarang loh ya, masih dipakai, Bu. Awet, warnanya, lalu juga ketahanannya ya, nggak gampang rusak begitu. Lalu juga yang baik sekali itu adalah konsepnya. Lego itu kalau yang education itu kan modelnya itu sistem, bukan sesuatu yang set-setan. Ini kalau udah jadi model ini udah nggak bisa dipakai bikin model yang lain. Nah, kalau di kami enggak. Jadi Lego itu dari scratch bisa dibikin apa aja, nggak ada batasnya, unlimited. Iya, iya. Kalau itunya percayalah, percaya. Tapi kepikir nggak Ibu ini kayak kalau perusahaan-perusahaan kan sekarang, oh ya udah buat KW-nya gitu ya, karena ingin menjangkau yang di bawah. Ya, supaya mereka juga bisa memiliki mungkin dengan ya beberapa keterbatasan. Tapi ini bisa. Karena kan sekali lagi ini cuma toolsnya, betul, gitu kan? Yang terutama kan konsepnya Ibu itu, bagaimana itu tidak hanya pada satu bukan generasi, satu level saja atau berapa, tapi yang di bawah ini juga Ibu memikirkan apa untuk ini saya tanya sekaligus ke depan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya ekonominya ya, tapi pendidikan harus tetap jalan, itu core-nya sebuah negara. Dengan seperti ini kondisi tidak baik-baik saja, tidak membeli apalagi disuruh investasi, Ibu berpikir apa kira-kira? Iya, yang kebetulan kalau dari sisi siswa sih nggak ada masalah, Bu. Yang bermasalah itu kalau misalnya ada investor yang ingin franchise. Nah, Legonya ini selangit banget begitu ya. Nah, akhirnya belakangan ini saya melihat bahwa kualitas dari Lego KW itu semakin meningkat sih, Bu. Mutunya ya. Jadi
presisi dari struknya ya, lalu juga lubang-lubangnya, lalu kemudian potongannya, cuttingannya itu bagus. semakin halus dan baik gitu. Nah, kenapa? Karena beberapa pabrik di China itu kan juga dulu memproduksi punya Lego. Nah, jadi mereka mungkin sudah punya cetakannya, tinggal materialnya mungkin diturunkan kualitasnya, sehingga presisi itu tetap nyaman untuk kita bisa bikin. Ya, ya. Nah, itu sih solusi kalau untuk investor ya yang ingin membuka usaha ini tapi terkendala dengan alat yang mahal. Bisa begitu ya Bu Bisa ya? begitu. Kan saya mikir mungkin Ibu punya rencana mungkin buat sekolah. Sekolahnya khusus Amin. untuk seperti ini gitu ya. Dimana nanti peralatan itu bukan sesuatu yang masalah yang harus dibeli dengan mahal, tapi mereka bisa menikmatinya. Iya. Saya kembali kepada Ibu, saya baca CV-nya Ibu ini tertarik. Mulai dari ekonomi, belajarnya nyebrang ke teknologi ya. Terus habis itu tak kutik sendiri psikologi. Ya, saya lihat ada master teologi, berarti belajar teologi juga. Konseling, belajar konseling juga ya. Bahkan sudah ada sertifikasi konselor. Sebetulnya Ibu mau apa? Ibu mau jadi master of everything? Apa sebetulnya visi hidup Ibu ini? Iya, ya belakangan ini sejak saya mengambil konseling ya, kuliah dan juga melayani banyak konseling, saya merasa bahwa panggilan saya memang di dunia people development, Bu. Oke. Ya, jadi that's why kenapa saya kok betah di Robokids ini 25 tahun. Yang saya open nih ya anak-anak, guru-guru. It means people. Ya, dan itu by happy ya. It makes you happy. Terus. Lalu juga ya kalau tentang teologi memang saya suka ya. Oke. Karena memang saya tipe yang kalau di Clifton Strength itu punya strength yang namanya itu di connectivity gitu, Bu. Jadi memang itu satu kesukaan saya juga. Itu sih, Bu. Jadi ya perjalanan yang lumayan. Iya. Nah, dengan ini kan cross subject, Iya. ilmunya kemana-mana gitu ya. Sebetulnya apa kaitannya nanti dengan Robokids ini? Atau itu memang terpisah? Atau ada? Ibu punya satu rencana ini saya integrasikan ya, atau apa sebetulnya? Iya. Kalau diintegrasikan sih enggak, Bu ya. Tetapi benang merahnya tetap di manusianya, Bu. Jadi saya ingin bahwa ada harapan kalau kita dari kecil itu bisa menanamkan hal-hal yang baik dan kita itu mengiring di prosesnya itu dengan baik, maka ke depan itu kita akan menuai hasil yang baik. Kalau anak-anak sampai itu terus dibimbing dengan yang baik, saya rasa itu juga akan menghasilkan individu yang baik. Demikian juga staff. Ya, staff baru kan kita nggak tahu backgroundnya juga. Nah, ternyata konseling ini juga menolong saya untuk bisa menolong dan membantu teman-teman staff gitu ya. Dewasa muda, dewasa ya. Jadi Ibu gunakan ya untuk mendampingi para staff ini ya. Ya. Selain men-training, Ibu juga mendampingi secara personal. Yes. Itu integrasinya ya Bu ya di sana. Betul. Oke, menarik. Nah, kalau memang sudah sampai mengintegrasikan seperti itu, kita sudah tidak muda lagi ya Bu ya. Iya. Ini akan berjalan terus ya. Iya. Ibu sudah berpikir ini untuk regenerasinya seperti apa? Iya. Iya, sudah, Bu. Jadi dari sejak berdiri anak-anak saya selalu terlibat. Oke. Jadi mereka ikut ke kantor, ikut ke Robokids, dan mereka itu adalah kelinci percobaan, Bu. Kalau ada materi baru, mereka dulu yang gimana rasanya, gimana bagus nggak, enak nggak, gitu. Oke. Jadi mereka sudah mengalami sendiri, ikut terlibat sejak awal ya. Iya. Oke. Jadi selain ini anak, tapi staff juga Ibu empowering untuk mereka tahu bagaimana ini berkembang. Apakah hanya anak saja atau Ibu juga melibatkan tim Iya, inti? semua. Ada juga ya? Betul. Oke. Nah, itu seperti apa yang dikatakan oleh Parker Palmer ya, bahwa
seorang pemimpin, seorang pendidik itu harus memikirkan ketika dia sudah senior, maka mentor dan apprentices ini, jadi para orang-orang muda ini akan, dia mengatakan ancient human dance, ya, karena akan berdansa bersama ya. Bagaimana yang senior itu nanti akan empowering dengan pengalamannya, nah ibu pengalamannya luar biasa, tetapi anak-anak muda itu akan juga empowering kita, Betul. ibu, dengan sesuatu yang baru dalam hidupnya, Yes. gitu ya. Gen Z bagi saya bukan ancaman, entah Betul. bagaimana menurut ibu dengan mungkin ada staff atau anak-anak yang Gen Z atau Alpha, gimana bu kesulitannya? Beda nggak dengan yang dulu-dulu? Ya, untuk yang pertama tentang sustainability ya Bu ya. Kita fokus pada quality Bu. Artinya pembelajaran itu kualitasnya tidak boleh turun. Tapi bagaimana yang mengajar ini boleh terus bisa dipertahankan dengan cara yaitu tadi, entah itu mentoring, coaching, dan juga pendampingan ya. Nah seperti itu yang kita lakukan sih Bu. Jadi saya tidak lagi terus mengikuti secara micromanage apa yang mereka kerjakan, diberi ruang untuk mereka boleh berkreasi, berkreativitas. Mungkin cara-cara mereka jauh lebih efisien. Baik sekali. Nah, saya welcome dengan itu, dan mereka juga enjoy. Artinya kan kita sama-sama. Kamu bisa apa? Menolong kita dengan lebih baik, lebih efisien. Why not? Gitu. Lalu yang kedua, yang kita perlu adalah memastikan mereka itu nggak salah aja arahnya. Karena ini kan bidang creativity, berarti kita beri ruang juga mereka untuk memikirkan ide yang out of the box, yang mungkin kita nggak pikir sebelumnya. Betul. Dalam segala hal, entah dalam untuk sistem internal maupun juga untuk metode pengajaran atau materi-materi atau proyek-proyek. Ibu beri space mereka. Beri space. Ya, even itu berseberangan dengan ibu, beda banget gitu. Berseberangan ini mungkin dalam hal ideas ya Bu, tetapi kalau sama-sama dalam konsep yang sama itu it's okay. Ya, dan saya juga welcome misalnya sejauh ternyata ideas dan konsep mereka itu bagus dan up to date, why not? Ya, kita mesti adaptasi dengan perubahan juga. Kayak AI misalnya, kan sudah masuk. Lego ini akan ada produk yang dengan AI Bu. Nah, kita mesti juga rekrut anak-anak muda yang punya kemampuan AI. Contohnya itu. Jadi kita sangat terbuka dengan berbagai hal yang baru. Oke. Ya. Nah, sekarang dengan murid ini ada berapa cabang sekarang, Bu? Saya dengar 12 ya? 12. Lebih Bu. Jadi di seluruh Indonesia. Total, ya, yang kami miliki 2, tapi yang lain ada 13. 15 ya? 15. Dengan 15, berarti mungkin murid ada di atas 1000? Ya, maybe. Mungkin segitu ya. Nah, kira-kira dengan seperti itu, lalu masuk ke generasi Alpha dan generasi Gen Z. Kira-kira antisipasinya gimana Bu? Akan ada problem apa menghadapi anak-anak ini? Problemnya itu anak-anak sekarang itu mudah bosan. Betul. Ya, lalu juga ketekunannya kurang. Nggak resilience ya? Yes, semua serba pengen cepat. Ya, nah jadi bagaimana kita mensiasati? Misalnya kalau merakit sebuah Lego ini butuh 20 menit. Ada anak yang nggak bisa tahan 20 menit duduk diam, begitu. Yang it's okay. Misalnya sudah capek 10 menit, ya oke, istirahat dulu atau apa. Ada ruang untuk mereka boleh istirahat, gitu. Nah, kita mengantisipasinya seperti itu sih Bu, dan melakukan seperti itu sehingga bagi siswa itu nggak ada tekanan ya, otoriter banget. Karena kan kita kalau jam pelajaran itu betul-betul diusahakan yang fun. Karena kalau situasinya happy, bahagia, pengajaran itu kan lebih mudah meresap daripada dalam situasi yang menekan dan dalam suasana yang tegang gitu. Itu sih. Itu tipsnya ya Bu ya. Betul. Asik ya Bu ya ngobrol ini. Ya sebagai
pertanyaan yang terakhir, saya kepingin Ibu juga berbagi. Bagaimana dengan kekhasan Ibu yang belajar kemana-mana, belajar ini itu dan sebagainya, dan itu berdampak ya, berintegrasi terhadap usaha Ibu. Buktinya sampai sekarang eksis 25 tahun ya, kebesaran Tuhan itu ya Bu ya, tetapi Ibu benar-benar menikmati peran itu. Bagaimana peran itu ketika masuk di keluarga? Apa yang menjadi kekhasan Ibu sebagai seorang ibu dan istri? Ya, kekhasan saya mungkin, saya kan tipe kepribadiannya S ya Bu, lebih banyak ngalah, cinta damai gitu ya. Nah jadi waktu masuk di keluarga saya lebih mendengar aja gitu, tidak cepat-cepat harus bagaimana. Kalau dulu mungkin waktu di awal-awal saat saya begitu punya waktu yang sangat mepet terhadap anak-anak dan keluarga, mungkin saya jauh lebih keras ya, karena ya itu tadi limited time untuk lots of works gitu, jadi very stressful. Nah setelah berkembangnya waktu, saya kembali ke pribadi saya yang sejatinya. Jadi ya udah, semua enjoy, yang penting komunikasi lancar, dan peran saya tentu ya satu-satunya wanita di dalam keluarga. Betul. Ya. Penyeimbang betul ini ya. Betul. Ya, memberikan kasih saja. Iya. Itu sih. Tetap jadi pendidik juga untuk keluarganya ya. Baik Bu Yani, sebetulnya pengen cerita lagi, tapi nanti setelah ini kita bisa lanjut. Nah Bu Yani bisa berbagi ke Guru Gembira, tipsnya apa Bu untuk tetap bisa seperti kayak Ibu, sustain gitu ya, menjadi pendidik, memimpin yang sustain 25 tahun, mungkin 50 tahun, tetap bisa melihat bahwa ini up to date loh apa yang saya lakukan gitu ya. Silakan Bu. Ya, menurut saya di dalam setiap kehidupan setiap orang yang perlu adalah menentukan tujuan ya, meaning dari hidup setiap kita itu mau apa. Kalau kita temukan meaning, maka apapun hambatan, apapun penderitaan, kita akan terus berjuang, tidak akan mudah menyerah, karena kita yakin bahwa hidup kita itu berguna dan meaningful for others. Oke, terima kasih Bu Yani. Terus Tuhan berkati. Amin. Robo Kids jadi berkat bukan hanya untuk segmen tertentu, tapi saya berharap ini bisa meluas ke semua segmen. Dan ini akan menjadi sebuah kualitas pendidikan kita, bisa bersinergi dengan sekolah-sekolah yang lain ya Bu ya. Nah, Guru Gembira, ini akhir episode 42 dan selalu saya ingatkan 3 hal ya. Yang pertama, terus harus kita ini merayakan kegembiraan kita sebagai guru. Dari semua tamu sampai 42 kita melihat beragam tamu, tetapi semua gembira, mewarnai dunianya dengan pendidikan di berbagai sisi. Maka itulah seorang guru, tetap gembira dan bangga dengan profesinya, bisa menjadi teladan yang dilihat ya oleh para juniornya. Dan yang ketiga, mari kita terus ciptakan komunitas-komunitas yang baru, komunitas yang sehat, yang positif, yang mendidik, yang berdampak ya. Terima kasih, tetaplah menjadi guru yang gembira, gagah, berempati dan berani menginspirasi. Salam. Mekar indah bunga melati, pohon rindang tempat bertahta, 2 dekade penuh dedikasi, adaptif membimbing generasi muda. Pergi berlayar ke Pulau Seribu, melihat burung terbang melayang. Lewat Lego mengasah kognitif dan kalbu. Menembus ajang berkarya, ukir prestasi gemilang. Membawa obor, penerang jalan. Menembus malam dengan tenang. Keterbatasan ilmu bukanlah penghalang. Terus berbagi dan belajar demi guru dan murid tersayang.
pohon beringin daunnya lebat. Tempat berteduh di kala senja. Robo Kids berkembang semakin hebat. Setiap karya anak berhak dihargai mulia.